wabarakatuh. Saya Anggi Bella Siregar, kelas B, NPM 181000062, ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Usulan Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Milik Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Nah, latar belakangnya itu, berdasarkan data Badan Statistik Nasional, sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272 juta orang. Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat 10,30% diantaranya belum memiliki rumah hunian, sehingga masih tinggal di rumah kontrakan. Pertanahan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Pembatalan sertifikat hak atas tanah, Pasal 1 Angka 14, Peraturan Menteri Negara Agraria, Garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 69 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak atau Permen Agraria Garing BPN 1999 mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah. Nah, pembatalan hak atas tanah yang disebabkan karena cacat hukum atau cacat administrasi akan menimbulkan potensi adanya sengketa hak milik atas tanah. Sengketa ini terjadi karena alasan hukum yang dijadikan dasar perolehan suatu hak milik atas tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah mengandung cacat yang bersifat subjektif. Maka sewaktu-waktu peristiwa yang melahirkan hak tersebut dapat digugat keabsahannya. Dengan demikian, pembatalan hak atas tanah karena adanya cacat administrasi adalah merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti karena dalam permasalahan ini, masyarakat perlu mengetahui apa dan bagaimana hak atas tanah dapat dibatalkan. Pengetahuan akan proses dan bagaimana suatu hak atas tanah dapat dibatalkan akan menambah wawasan untuk pengetahuan yang lebih khususnya bagi penulis agar mampu untuk menjelaskan bagaimana suatu hak atas tanah dapat dibatalkan. Nah, identifikasi masalahnya itu, 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan batalnya hak milik atas tanah karena cacat administrasi. Yang kedua, bagaimana mekanisme dan tata cara dalam proses pembatalan hak milik atas tanah karena cacat administrasi. Nah, tujuan penelitian ini, jadi suatu penelitian akan dilakukan bila mana hal itu mengandung suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti. Nah, tidak terkecuali penulis di sini melakukan penelitian ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab dibatalkannya hak atas tanah karena mengandung cacat administrasi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau metode atau tata cara dalam proses pembatalan hak atas tanah karena mengandung cacat administratif. Nah, manfaat penelitiannya itu, manfaat penelitian ini bermanfaat untuk penulis dan juga bagi masyarakat. Yang pertama, bagi penulis itu, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata mengenai pembatalan hak atas tanah. Yang kedua, bagi masyarakat itu manfaatnya adalah digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat sehingga apabila nanti masyarakat mengalami kasus mengenai pembatalan sertifikat, diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah. Nah, metode penelitian. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisasinya. Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode pendekatan.
Pendekatan penelitian ini dilakukan berdasarkan pandangan hukum dan fakta hukum yang ada, termasuk literatur dan undang-undang yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Di antaranya yaitu terjadinya pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor BPN Kota Makassar periode 2014 sampai 2016, sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat 2 dan pasal 122 ayat 2. Peraturan Menteri Negara Agraria garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pembatalan hak atas tanah. Nah, hal inilah yang digunakan oleh penulis dalam rangka pendekatan penelitian terhadap objek masalah. Jenis penelitian. Dalam penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu untuk mengetahui bagaimana memutuskan, menghentikan, ataupun menghapus hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah, serta kendala-kendala yang dialami oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam membatalkan hak milik atas tanah. Nah, sumber datanya dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis sumber yang dilakukan itu ada dua. Satu, data primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran dan hadis, serta pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada Kepala BPN Kabupaten Kota Madia. Juga berupa peraturan perundang-undangan. PMNA atau garing KBPN nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, dan PMNA garing KBPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa keputusan, dan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang belum jelas dipahami seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, metode pengumpulan datanya itu dilakukan secara observasi, yaitu penulis melakukan pengambilan data pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar melalui Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, yaitu adanya beberapa perkara pembatalan hak milik atas tanah karena cacat administrasi, dan masih banyak lagi permasalahan yang ada serta perlu penyelesaian yang serius oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, dan sebagainya yang terkait dengan pembatalan hak milik atas tanah. Nah, metode analisis data, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif, analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Adapun data yang dianalisis adalah permasalahan pembatalan hak milik atas tanah masyarakat yang telah disertifikatkan namun terkendala karena cacat administrasi, tumpang tindih kepemilikan, serta penyalahgunaan hak milik atas tanah yang dikuasai, dan dalam hal ini terjadi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Analisis ini juga berarti memperkirakan atau memperhitungkan besarnya pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian. Terima kasih. Nah, kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian atau proposal perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Next. Latar belakang penelitian, yakni negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan filosofis negara Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak atas manusia dan menjamin semua warga negaranya dan kedudukannya di dalam
hukum serta wajib, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Salah satu hak yang diberikan negara Republik Indonesia kepada warga negaranya adalah hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk mempunyai keturunan yang diatur dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat 3, perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mula kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata zawaja dan kata zawuj yang berarti pasangan. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana terjadinya perkawinan di bawah umur. Yang kedua, apa akibat hukum terjadi yang di dalam perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian permasalahan perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perkawinan di bawah umur antara hukum positif. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian permasalahan di bawah umur. Metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode descriptive analysis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada. Sebagai dasar mengetahui perkawinan di bawah umur, Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chow dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, metode pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama, perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan